Sahabat Sonora, kesempatan sore hari ini 6 Desember 2024, senang sekali kami berada di RSKIA Sadewa di kawasan Babarsari, Sleman, DIY. Nah, bersama kami Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, Wali Kota terpilih, Wali Kota Yogyakarta, pelantikan Februari 2025. Saya ucapkan selamat, Pak Hasto. Mas Benny, terima kasih. Sehat deh Pak ya? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat. Nah, kalau dulu jargonnya sehat kawan Pak. Sehat kawan. Sekarang menang kawan Pak. Selamat Pak Hasto. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga visi misi juga bisa berjalan selama 5 tahun ke depan ya, sih. Insya Allah. Nah, tapi saya mau ngulik Pak Hasto, selama kampanye ini kan ya walaupun saya nontonnya melalui sosial media, banyak berkunjung ke masyarakat sampai ke pinggir kali, ke wilayah-wilayah. Nah ini ada pengalaman berkesan apa Pak Hasto? Ya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang mengesankan, tetapi yang agak menyentuh hati itu pengalaman seperti ternyata rumah-rumah yang kumuh, yang sempit sekali di gang-gang itu, waduh. Bayangan saya memang lebih menderita daripada yang di pucuk gunung, yang di atas. Kan saya dulu di Kulon Progo kan juga rumah-rumah yang tidak layak huni itu ada di desa-desa gitu ya. Rupanya bagi saya lebih lebih merasa ternyuh ya ketika tinggal di kota, gangnya sempit, rumahnya sempit, jendelanya kadang-kadang tidak ada, kemudian pengap, terus di sini untuk masak, di sini untuk mandi, untuk toilet, kemudian di sini sudah menjadi ruang untuk belajar anak-anak sama untuk makan, itu jadi satu ruangan sempit. Itu saya sedih dan sekaligus ternyuh lah melihat hal seperti itu yang tidak bisa saya lupakan ya, termasuk ketika ada nenek-nenek yang sakit, kalau mau membawa ke rumah sakit susah sekali karena gangnya sempit, itu harus diaksesnya, dan juga belum lagi kalau kebakar, misalnya itu ada kebakaran, maksud saya, kalau ada kebakaran itu bagaimana mau pemadam kebakaran mau masuk itu. Jadi pikiran saya ke sana, jadi saya betul-betul baru menghayati bahwa ternyata di kota itu pun ya masih banyak penderitaan yang ada di gang-gang ini ada gang-gang. Meskipun ya barangkali cuman 10-15 menit dari Malioboro mungkin gitu ya. Tetapi kenyataan seperti itu. Itu yang bagi saya sangat terkesan lah saya. Nah, kemudian yang kedua, di kota ini kan banyak lansia-lansia yang ternyata sangat dulu dugaan saya cuma sekitar 16% itu ya populasi lansia itu. Ternyata lansia di kota itu lebih dari 16%, mungkin mendekati 20% untuk di kota. Hampir 20%. Iya, karena di Posyandu itu misalkan ini ada Posyandu balitanya cuma 7 atau 10 itu, tapi lansianya di situ 50 gitu. Jadi Posyandu balita itu jauh lebih sedikit, mungkin hanya seperberapanya dibandingkan lansia. Nah, temuan-temuan seperti itu kan memberikan satu paradigma baru bahwa apa yang harus diberikan kepada masyarakat yang ada terutama masyarakat yang ekonomi lemah lah itu. Ya, saya kira itu teman-teman yang saya dapatkan di warga masyarakat. Banyak pengalaman bahkan sampai ke tepi sungai warga. Saya kalau ke tepi sungai itu kan, waduh, kalau sore jam 5 itu kesannya sih bersih ya. Oh, sungainya bersih ya, saya bilang gitu tuh kalau di jam 5 sore saya datang ke tepi sungai, Sungai Codil lah, Sungai Winong lah gitu. Tapi nanti warga jawabnya, iya Pak, tapi nanti kalau habis maghrib Bapak baru tahu. Habis maghrib orang blung gitu. Artinya sampah itu pada dibuang ke sungai itu setelah habis maghrib itu, setelah gelap gitu loh. Jadi kalau Bapak lihat jam 4, jam 5 sore ya bersih gitu. Tapi coba bayangkan nanti kalau habis maghrib bisa langsung. Nah, ini juga. Berarti kita juga harus tetap menjaga kebersihan perilaku kita ya Pak. Perilaku itu penting sekali. Nah, review Pak tentang visi misi untuk jalan 5 tahun ke depan ini Pak. Ya, saya selalu sampaikan ya bahwa membangun kota ini adalah istilah kerennya ya human centered development, artinya pembangunan berpusat pada manusia. Gitu.
Kenapa begitu? Karena di kota ini kan kita nggak punya sumber daya alam. Ya, kalau ada sedikit sekali lah. Gitu. Misal kita mau jual padi yang nggak ada sawah, ya. Mau jual kambing yang nggak ada ternak kambing, ya kan. Ya. Mau jual batu yang nggak ada gunung batu, ya kan. Ya. Jual pasir juga nggak ada pasir, gitu. Apapun ini sumber daya alam yang ada itu nggak ada, gitu. Minim lah. Ya, hampir malah nggak ada. Nggak ada. Mana yang bisa kita dapat? Beda dengan waktu saya jadi bupati di Kulon Progo, ya menggalakkan petani cengkeh bisa jual cengkeh, menggalakkan petani kakao bisa jual kakao, nyari teh di Samigalo juga jual teh, gitu. Akhirnya gitu, kopi ada, sawah padi ada. Jadi yang di laut, di tepi laut bisa cari ikan, jual ikan, gitu kan. Nah kalau di kota ini praktis itu semua kan tidak ada. Nah makanya saya katakan dalam visi misi kami ini betul-betul harus fokus pada bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Yang kemudian sumber daya manusia itu pertama harus sehat, ya. Kemudian setelah sehat ini dia juga harus belajar, sehingga harus cerdas, berpendidikan dan punya keterampilan. Ya. Setelah itu mereka itu harus bekerja, jadi tidak nganggur. Dan setelah itu dia harus menciptakan lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja, tapi kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi menyerap tenaga kerja. Gitu. Untuk orang lain. Kemudian yang berikutnya, kunci berikutnya adalah perempuan harus diberdayakan. Ya, ini penting sekali, ya. Ini penting sekali karena kalau kita ingin mencapai Indonesia maju, maka harus SDM unggul, tetapi jangan lupa perempuan harus diberdayakan. Kenapa pemberdayaan perempuan itu menjadi penting dan menjadi bagian dari misi kami? Karena gini, bahwa proporsi penduduk yang usia katakan 50 tahun ke atas itu sudah mulai banyak perempuannya. Ya. Karena angka harapan hidup perempuan itu jauh lebih panjang daripada laki-laki. Ya. Sehingga kalau misalkan perempuan itu terurus dengan baik, katakanlah mengarus utamakan perempuan, maka di hari tua ini pun perempuan tidak begitu menjadi beban. Karena dia bisa produktif. Gitu. Nah, kalau kita tidak mengarus utamakan perempuan, tidak memberdayakan perempuan, pasti masih terjadi ketimpangan ya dalam pembangunan itu. Nah, itulah bagian visi dari misi kami, memang lebih condong kepada bagaimana kita bisa menciptakan kualitas SDM yang unggul untuk kepentingan Indonesia maju dan juga untuk Indonesia emas, saya kira. Ya. Termasuk sektor kesehatan ini juga. Ya, karena tadi kualitas SDM harus dimulai dari sehat dulu. Itu, ya. Rencana per wilayah itu ada bidang atau? Ya, dalam terjemahan kami di program itu ya, karena ada visi, ada misi, kemudian ada program ya. Program kami itu ada satu kampung satu bidan atau satu kampung satu tenaga kesehatan lah. Dengan maksud ketika ada satu wilayah satu kampung itu ada satu petugas, maka hal ehwal yang terkait dengan pemantauan kesehatan di satu kampung itu ada satu orang yang bertanggung jawab. Gitu. Dan harapan saya satu orang yang bertanggung jawab ini mereka menguasai medical record atau data di seluruh kampung itu. Ya. Jadi misalkan ini ada yang hamil, kemudian hamilnya berapa bulan, terus kontrolnya kemana, ini anak nomor berapa, terus besok itu melahirkannya sebaiknya ke dokter atau ke bidan atau ke rumah sakit atau cukup di puskesmas, itu sudah terpetakan. Kalau ada lansia ini termasuk ekonomi lemah, menengah, kan ada grade-nya itu, termasuk yang miskin atau bukan. Kemudian dia sudah mendapatkan jaminan belum. Itu kemudian mereka ini kalau sakit bagaimana aksesnya, karena ada juga orang tua janda tapi tidak punya anak yang ada di situ, anaknya merantau, yang ngurus tidak ada gitu. Nah kayak gitu kan harus terpetakan itu. Nah kemudian belum lagi stunting, itu kan di kota juga ada stunting yang masih meningkat di tahun terakhir. Kemudian juga TB ya, jadi TB di kota ini juga masih cukup tinggi karena kota ini banyak rumah yang gang-gang yang sepi dan kumuh tadi, akhirnya menyebabkan kasus TBC ya, selama ini TB itu cukup tinggi di kota. Nah, ini contoh aja bahwa visi atau misi di bidang kesehatan itu memang harus ada program yang nyata. Ya. Tapi jangan lupa ya, Mas Benny ya, bahwa kita ini sekarang selain masalah fisik ya, tapi jangan lupa masalah
mental health ya. Mental health. Ya, mental health itu juga penting sekali bahwa hari ini remaja-remaja kita dibandingkan orang generasi yang sebelumnya itu angka kejadian mental disordernya itu lebih tinggi, lebih tinggi. Ya, jadi makanya mungkin ini sahabat Sonora kalau melihat rutan hari ini itu lebih banyak dipenuhi orang toksik itu karena adiktif, karena kecanduan obat. Kecanduan. Iya, karena jadi kalau zaman mungkin tahun 80-an itu rutan dipenuhi orang nyuri ayam, nyuri kambing atau kayak gitu ya. Jadi kejadian-kejadian yang sifatnya kriminalitasnya jenisnya seperti itu. Kalau sekarang kan hampir 60% lebih karena adiksi. Kenapa begitu? Itu kan masalah serius. Karena berarti banyak orang yang mental disorder. Sumbernya orang minum alkohol, sumbernya orang itu miras gitu ya. Itu karena apa? Karena stres, stres. Jadi untuk menghilangkan stresnya itu dengan dilampiaskan dengan mabuk gitu ya. Kemudian akhirnya lama-lama kemudian dengan obat. Karena dia ada depresi, setelah depresi dikasih sama temannya obat antidepresi, ternyata bisa enak itu. Akhirnya kecanduan gitu. Nah, ini yang kalau menurut saya sisi lain, jadi mungkin orangnya badannya tegar, tidak stunting, fisiknya bagus, tidak TBC, tidak kena penyakit-penyakit menular. Tapi kalau mentalnya sakit kan tidak ada gunanya juga, karena itu toxic people ya. Ya, itu yang harus menurut saya harus betul-betul mendapat perhatian. Innernya ya kita. Ya, betul. Ini harus, apalagi sekarang ya. Gini dikit terus jadi, wah aku kena mental nih. Ya kan bahasa mereka tuh. Iya, kena mental. Ternyata terjadi masalah, gimana kita menyelesaikan sebenarnya kan, atau mencari solusi tidak. Wah aku stres nih, jadi curhat lah. Tapi nanti akhirnya temannya mungkin ya malah bisa jadi penanganannya ke arah negatif tadi ya. Iya, kan dia biasanya curhatnya ke temannya, sedangkan temannya kan bukan ahli ya. Sehingga dia datangnya bukan kepada ahlinya, pada teman sebaya. Sama teman sebaya itu asal ngomong aja jawabnya kan. Kalau dia punya pengalaman yang nggak sehat pun dia sampaikan, wah aku kalau gitu aku minum ini aja udah langsung enak gitu. Kan itu kan celaka. Udahlah kamu, ayo kita minum aja. Itu hal-hal yang sangat bagi saya itu penting ya. Jadi anak muda, generasi muda ini tetap ya kita jaga, tidak hanya fisiknya yang sehat tapi jiwanya, pikirannya, mental itu tadi penting. Ya benar dokter, itu tadi kan sempat ngendikan juga bahwa di Posyandu ini lansianya ini banyak, sementara balita. Padahal pada masa kalau Posyandu biasanya ya dalam tanda kutip ngurusinya balita saja, tapi kan tidak juga, karena lansia ini juga semakin bertambah ya di Yogyakarta, karena ya usia harapan hidup bertambah, terus jumlah yang akan menjadi lansia, belum nanti bonus demografi juga di Kota Yogyakarta. Nah ini untuk mengantisipasi hal ini apa nanti ada program khusus apa seperti apa? Ya tadi kita sudah sampaikan ya bahwa data menunjukkan bahwa lansia jauh lebih melimpah, lebih banyak daripada balita. Nah tentu dalam rangka untuk menciptakan SDM yang unggul ini, balita ini harus optimal betul. Mumpung balitanya itu nggak banyak, ya nggak seperti zaman dulu ya. Zaman dulu kan balitanya banyak sekali ya. Orang punya anak 5, 6. Banyak anak, banyak rezeki. Ya karena dulu kan gitu. Kalau sekarang kan balita sedikit ya. Nah sekarang kalau balitanya sedikit, mestinya terurus dengan baik. Gitu, kalau menurut saya. Nah makanya marilah kita Posyandu kita ini betul-betul optimal untuk ngurusi balitanya. Kak, jangan sampai ada balita yang 2 kali 3 kali berat badannya nggak naik-naik, tapi tidak ketahuan atau tidak mendapatkan tidak mendapatkan treatment yang baik. Penanganannya kurang baik. Pantauannya dari awal ya. Ya harus pantauannya betul-betul dari, dan harus istilah ketahuan gitu loh. Jangan sampai tidak ketahuan, karena kan sering terjadi sudah terlanjur tidak naik berkali-kali, akhirnya berat badannya tidak naik dan akhirnya stunting karena tinggi badannya terus tidak naik gitu. Nah, hal seperti ini menjadi satu perhatian yang penting kalau menurut saya. Nah, balita ini harus menjadi perhatian yang serius, dan kemudian
balita harus sukses diketahui segala hal ehwalnya sejak dini. Gitu. Kalau menurut saya itu ya, karena balitanya jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak ya. Nah, kemudian kalau tadi kita menyangkut masalah lansia, sebenarnya posyandu itu kan ada posyandu lansia. Ya, posyandu itu ada posyandu lansia, sehingga hari ini kita juga harus melengkapi diri dengan posyandu lansia. Kan beda. Artinya kalau balita kan mungkin ada, katakanlah ada alat-alat untuk bermain, ada bina keluarga balita. Nah, ini harus ada bina keluarga lansia. Keluarga lansia. Nah, istilahnya ada bina keluarga lansia. Lansia itu kalau nanti kelengkapannya harus diperiksa, misalnya seperti gula darah, dan asam urat, dan kolesterol. Itu kan harus ada pemeriksaan itu. Nah, itu hal yang penting. Nah, sebetulnya selain ada balita, ada lansia, sebetulnya ada yang namanya remaja. Ya, jadi harusnya posyandu itu kalau holistik ya termasuk remaja bisa diperiksa di situ nantinya gitu. Nah, makanya saya punya angan-angan bahwa remaja ini harus ada istilahnya adolescent healthy center. Jadi pusat ya katakanlah kebugaran kesehatannya remaja. Ya mungkin anak-anak remaja sekarang kalau suruh ke posyandu mungkin agak nggak nyaman. Posyandu lucu. Bukan balita. Bukan balita. Kan untuk dan susah lah mungkin kalau ingin membuat anak-anak Gen Z sekarang itu misalnya kamu tolong ke posyandu itu. Nanti yang periksa kader itu kan dia mesti nggak mau. Nah, makanya saya membayangkan ya, di kota itu kan ada juga rumah sakit Kodia ya, yang rumah sakitnya bagus, tapi juga karena ini baru, kan pasiennya belum terlalu banyak. Nah, alangkah indahnya rumah sakit yang bagus ini nantinya juga ada adolescent healthy center. Ya, jadi di situ ada dokter ahli jiwa, ada psikolog, kemudian juga biasanya ada farmasi, ya dilengkapi dari ahli apotekernya, bahkan sering didampingi oleh pihak berwajib polisi. Kenapa begitu? Karena kita di Adolescent Healthy Center ini harus memberikan obat-obat yang terlarang ya. Karena ada dokter ahli jiwanya. Misalkan ini, misalkan ya ada mahasiswa yang kuliah tapi dia saya kok nggak bisa konsentrasi nih ya, tidur juga nggak bisa, kok rasanya galau terus gitu. Nah, hal seperti ini harusnya datanya tidak ke posyandu yang tadi ya, tapi mungkin datanya ke Adolescent Healthy Center ini gitu. Yang di situ ada dokter ahli jiwa, ada psikolog, kemudian ada farmasinya, kemudian juga aman lah di situ. Kalau seandainya, ini ternyata ada tanda-tanda depresi ringan lah, terus dikasih antidepresan. Obat ini kan obat adiksi juga, obat adiktif juga. Ini narkotika ya. Obat yang diberikan kan narkotika ya. Nah, kalau obat yang diberikan itu narkotika ya, dia harus KTP-nya dipotret, kemudian menjadi bukti bahwa ini diberikan obat narkotika dengan dosis tertentu oleh dokter ahli jiwa, terus ada KTP-nya, kemudian pihak berwajib juga mengetahui bahwa ini itu legal gitu. Kemudian anak ini dibimbing. Nanti bukan makin lama makin kecanduan atau bahkan mungkin terus cerita-cerita pada teman-temannya untuk minum itu gitu kan. Kan bahaya gitu kan. Nah, ini terbimbing lah. Nah, pengalaman kalau kita melakukan pelayanan seperti ini itu apalagi di Jogja ya, pasiennya akan brutal gitu. Kan banyak sekali gitu ya. Karena memang remaja kita banyak dari Sabang sampai Merauke di Jogja ada itu kan. Sebetulnya itulah salah satu cara untuk supaya kita akhirnya melahirkan generasi yang sehat jasmani rohani. Jasmani rohani. Jadi ya mentalnya juga sehat, fisiknya juga sehat. Itu saya kira hal penting lain selain kita hanya fokus posyandu, mesti inovasi, ada lahir baru. Jadi posyandu baru, tapi kalau hari gini terus namanya posyandu itu mungkin mereka remaja kok. Dan image-nya posyandu kan memang itu gotong royong di warga itu. Mesti teknologinya sederhana itu. Sedangkan kalau yang untuk remaja ini ada hal yang spesial ini. Kalau kita harus ngasih dia antidepresan gimana? Nah kan gitu kan harus kalau posyandu nggak mungkin ngasih itu. Ngasih antibiotik aja nggak bisa. Lagi kan mereka ini butuh privacy gitu. Ya betul. Kan butuh privacy. Kalau dia itu suruh datang ke dokter jiwa gitu, yang praktek dokter jiwa, terus nanti antri itu orang pada senyum sendiri, ngomong sendiri kan dia juga nggak mau. Remaja ini nggak mau. Aku gengsi nggak mau. Padahal dia ini memang perlu ke dokter jiwa gitu loh. Ya, ini kenyataan loh. Kenyataan serius. Jadi bahkan banyak anak-anak muda itu gagal kuliah, gagal ini itu karena
mental health-nya yang terganggu. Ya, makanya menurut saya sih ini serius. Ya. Apalagi ya amit-amit jangan sampai terus mereka berpikiran ke bunuh diri. Iya. Itu kan. Kalau parah kan bunuh diri. Ya. Tidak sedikit loh mahasiswa yang akhirnya senyum sendiri, ngomong sendiri, ya kan? Karena tidak teratasi kan, gagal gangguan mental itu kalau ringan ya cemas, sedih tanpa sebab, galau, ada seolah-olah ada bisik-bisik, bisikan karena halusinasi, itu ya ada halu misalnya itu. Ini kalau ringan begitu, tapi hati-hati loh nanti kalau dia sudah memberat, dia bisa sampai ngomong sendiri senyum sendiri, yang terjadi. Ini yang teman-teman juga harus memperhatikan, makanya itulah keluarga ini penting sekali kita. Sangat, ini keluarga. Bahasa keluarga itu bagaimana kita berkomunikasi, sopo aro antar keluarga curhat, dijaga sendiri. Betul. Saya setuju, Mas Benny ya. Jadi ini supaya sahabat Sonora juga mulai sekarang berpikir keluarga itu nggak main-main loh. Ya, keluarga itu nggak main-main. Karena kita bisa menghasilkan generasi yang hebat itu sebetulnya ya home base-nya adalah keluarga. Ya, keluarga. Kalau keluarga kita itu broken home, terus anak itu tidak bisa menemukan kedamaian di dalam keluarga, terus dia cenderung kalau ada kegalauan itu dia cenderung keluar dari keluarga kan, paling teman dekat gitu. Tapi kalau keluarga itu papanya, mamanya, bapaknya, ibunya ternyata bisa ngayomi gitu kan, itu melindungi, tidak marah-marah terus gitu kan, itu kan terasa betul. Nah, ini perhatian yang serius bagi sahabat Sonora bahwa ternyata angka perceraian sejak tahun 2015 itu meningkat tajam. Di Indonesia itu meningkat tajam sejak 2015 sampai sekarang. Coba dibayangkan, setahun tahun 2023 itu yang bercerai lebih dari 500.000 pasangan. Itu yang legal loh. Legal itu artinya inkrah di pengadilan agama. Yang sudah diketok, sah cerai ya. Karena data cerai ini nggak bisa kira-kira karena data inkrah. Sehingga kalau Kementerian Agama atau Pengadilan Agama mengeluarkan data bahwa yang cerai itu 500.000 lebih yang inkrah, artinya apa? Yang daftar untuk pingin cerai itu bisa 700.000. Tapi yang diketok itu baru 500.000 kan gitu. Itu Anda Mas Benny bisa bayangkan lah, kalau yang daftar cerai itu 700.000 berarti yang uring-uringan di rumah belum daftar kan berapa coba? Kan mungkin jadi 1 juta lebih kan? Gitu loh. Cara berpikir. Kan itu seperti gunung es, fenomena gunung es itu. Yang cerai yang di puncaknya itu, tapi yang di dalamnya itu mungkin yang sudah keluarga sudah meneng-nengan, orang omong-omongan atau neson-nesonan itu, nah itu berapa? Lah makanya tadi Mas Benny menyinggung masalah keluarga, maka sekalian ini saya sampaikan ke sahabat Sonora. Jadi membangun keluarga yang damai, tentram, sakinah, mawaddah warahmah itu penting sekali. Penting sekali untuk kepentingan ini tadi, kepentingan membangun generasi. Apalagi kita keluarga, waduh nanti ada konflik, ya pasti konflik itu pasti, bagaimana mencari solusi kan. Betul. Masa kita berumah tangga ya selalu aman, damai kan nggak mungkin. Tetap pasti ada marah-marah yang sidik. Itu manusiawi lah. Teman solusi ya betul kata Mas Benny itu. Terus bagaimana cara mengatasi itu konflik yang kecil-kecil itu. Itu. Bagaimana dengan anak juga kita care itu kan. Sampai ini anak kita kan dari balita nanti sampai remaja. Nah ini kan harus tetap pengawasan orang tua. Betul. Karena jangan sampai masih ada banyak kasus juga anak-anak nanti dalam tanda kutip berkelahi. Terus di jalan. Kerusuhan di jalan, kenakalan di jalanan. Kan yang terjadi sekarang kan ada kerusuhan di jalan, kenakalan di jalan. Tetap semua karena kategori anak itu harus tetap aja pantauan orang tua kan. Dan kalau tadi saya sampaikan yang cerai 500.000, kita bisa bayangkan ada 500.000 broken home, ya kan? Setahun. Nah, jadi kalau anaknya 1-2 berarti bisa hampir mendekati 1 juta anak yang hidup di keluarga yang broken home.
bisa dibayangkan ya. Tidak ya namanya keluarga yang broken tentu anaknya mesti tidak optimal lah ya. Karena mereka tetap harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Akan juga karena saya pernah ada kalau mantan suami atau mantan istri ada, tapi mantan anak itu tidak ada. Mantan anak nggak ada ya. Karena hubungan biologis soalnya. Karena melekat kan. Melekat hubungan biologis. Bahkan tercatat. Bisa ada mantan suami, mantan istri boleh, tapi kalau mantan anak nggak ada. Karena kita masih ditanya siapa nama ibu kandung. Ya itu tentang keluarga. Nah, Pak Hasto, ini dalam rangka biasanya 100 hari ke depan, focusing kemana nanti ke tahun depan ini, Pak? Ya, tetap sampah nomor 1. Sampah nomor 1. Ya, jadi sampah itu nomor 1. Kemudian yang kedua, saya kan punya janji ya di dalam visi misi saya itu untuk mewujudkan One Village One System Company. One Village One System University ya. Jadi saya akan petakan kampung-kampung di kota Yogyakarta ini untuk punya tema-tema tersendiri dalam pembangunannya, dan pembangunan lingkungannya dan seterusnya. Nah, nanti di dalam 100 hari kerja saya harus sudah mendapatkan tema masing-masing kampung. Nah, dalam 100 hari kerja. Kemudian akan saya carikan partner MOU dengan perguruan tinggi yang sesuai atau prodi yang sesuai dengan tema yang diinginkan oleh kampung itu. Nah, kemudian akhirnya kampung kita frame untuk berkembang maju sesuai dengan tema yang diinginkan. Yang cocok di situ. Misal ini ada kampung yang akan maju dengan tema di situ adalah industri kerajinan misalnya gitu. Ini kampung kerajinan. Nah, contoh misal Kota Gede berani mendeklar akan kembali menjadi kampung kerajinan perak misalkan. Nah, saya pasti fokus mencari perguruan tinggi yang prodinya adalah jurusannya adalah jurusan kerajinan yang industri begitu, yang teknik industri misalnya begitu, yang bisa mendampingi Kota Gede sampai nanti terwujud bahwa Kota Gede bisa produksi sendiri perak. Karena apa? Sementara ini peraknya yang dijual di Kota Gede mungkin yang bikin malah dari Gunung Kidul atau dari Wonogiri atau tempat lain, karena pengrajin perak di Kota Gede sudah hampir punah gitu. Itu contoh aja. Kalau seandainya kan saya tidak akan top down ya, tapi ayolah masyarakat maunya kemana. Karena kalau pingin berarti ada yang serius gitu. Serius berarti kita sebagai pengayom, kita ini sebagai pamong projo ya memfasilitasi lah. Kalau seandainya ada yang serius, kita memfasilitasi. Itu ya. Jadi hal seperti itulah yang kita lakukan tentunya. Nanti tempat lain tentu ada tema lain. Misalkan di bantaran Sungai Gajah Wong misalnya, di Gajah Wong misal dia ingin membangun wisata air lebih sukses lagi misalnya gitu. Kemudian di sana memang sekarang udah ada wisata airnya, udah ada ikan misalnya gitu. Nah, mungkin kalau itu nanti akan ada roadmap untuk berkembang menjadi yang lebih bagus, mungkin kita pendampingnya adalah dari sisi pariwisata, kemudian dari perikanan, dari prodi-prodi yang ada hubungannya dengan katakanlah perairan gitu. Kayak gitu saya kira kita akhirnya berkembang sesuai dengan kaidah yang ahlinya loh, ahlinya. Nah, kami kan juga One Village One System Company. Jadi kalau misalnya ini didampingi oleh perguruan tinggi A dalam rangka tematik kampungnya, saya carikan lagi perusahaan. Misalkan ada hotel, misalnya itu, ya tolonglah hotel ini punya social responsibility mendampingi satu kampung di situ. Sehingga kalau dia ada training-training bagaimana cara mengembangkan kualitas SDM, barangkali kampung itu menjadi sentuh juga, mengurangi penganggurannya bagaimana mungkin juga bisa dibantu gitu. Nah, dengan cara begitu maka kampung akan berkembang sesuai dengan tema masing-masing, dan kemudian fokusnya pada produktif ya, dalam hal ini SDM-nya produktif, SDM produktif. Jadi ketika kita mendampingi ada perguruan tinggi, ada perusahaan itu dan juga bersama pemerintah, maka pengangguran harus dicerna di situ itu. Nah, siapa yang nganggur gitu loh Pak ya. Jadi kami itu ingin sweeping ya, yang umurnya 15 sampai 25 itu akan kita petakan. Kan orang umur 15 sampai 25 itu
cuman harus dua hal, sekolah atau kerja. Itu kan gitu aja. Ya. Kalau dia itu nggak sekolah, ya mesti ikut training atau disiapkan untuk kerja, latihan kerja. Kalau misalnya umur 15, 16 sudah nggak sekolah ya, ya ini harus dikaroke lah bahasa Jawanya itu. Karena kalau dia dibiarkan kan jadi dia bisa dibayangkan itu umur 15, 16, 17 tapi nggak ke sekolah, terus kerjanya juga belum, mau apa coba? Pasti dia cuman akhirnya ya kerja seadanya dan masa depannya nggak jelas ini. Bisa dibayangkan loh kalau di kota Jogja ini ada anak umur 15 tahun, 16 tahun nggak sekolah dan mungkin jebolan SMP atau apa, padahal badannya sehat, mentalnya sehat, tidak difabel berat, tidak mental disorder yang berat itu. Nah ini kalau sampai terjadi, ini bonus demografi tidak bisa kita jangkau. Karena apa? Kunci bonus demografi itu SDM ini harus unggul, harus produktif itu. Nah, makanya bagi saya mensweeping usia 15 sampai 25 pilihannya hanya kerja atau sekolah. Ya. Kalau tidak sekolah berarti sudah kerja atau masih dalam training. Gitu. Nah, nanti kan kelihatan yang misal umur 23 tahun sudah lulus kuliah, ternyata belum kerja ya akan kelihatan. Nah, tentu kami harus searching, tiap hari harus searching peluang-peluang kerja. Karena kadang-kadang anak-anak ini kadang-kadang juga malas, nggak mau searching peluang-peluang kerja yang di nasional maupun internasional kan. Nah, harusnya kita punya bank data terkait dengan peluang kerja. Nah, itu kamilah yang akan mengerjakan, pemerintah itu akan mengerjakan mencari bank data terkait dengan peluang kerja. Nah, makanya anak-anak muda yang siap kerja, kemudian anak-anak SMA, SMK kelas 3 itu saya cari itu nomor HP-nya, kemudian alamat by name by address-nya, bisa kita blast. Nah, kesempatan kerjanya kita kirim lewat WA, kita blast mereka apa. Anda bisa ada kesempatan kerja ini. Kalau butuh training, baru pemerintah hadir, ayo trainingnya kita lakukan. Tapi kan sudah ada fokusnya mau apa? Mau ke mananya? Mau kemananya udah jelas ya. Kalau kita itu terus semua training apa jahit itu, habis di training yang nganggur lagi. Ya kan? Karena nggak minat karena belum ada tujuannya mau kemana. Iya, misalkan ke Jerman atau konveksi. Belum jelas. Kalau training jahit terus kasih mesin jahit, habis itu punya mesin jahit tapi yang nggak ada order. Ya itu banyak terjadi kayak gitu. Iya, kalau training-training yang dilakukan top down dan tidak berpikir tentang tidak berorientasi pada peluang kerja. Peluang kerjanya. Jadi harus dapat, misalkan kamu akan kerja di sini, kita bekali. Iya, jadi sudah yang dituju itu ada, ini mau sana, ya berarti dibekali sesuai dengan yang mau dituju. Itu. Dan yang dituju memang produktif, itu. Misalkan tadi training jahit itu ya tidak hanya asal biar punya keterampilan jahit, nanti terus gimana, nggak tahu nanti gimana, kan repot. Buka usaha sendiri. Nah, itu yang kadang-kadang belum tentu kan. Ini tadi sempat disinggung Pak Hasto, sampah. Ini di-spill aja. Kira-kira bagaimana pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, Pak Hasto? Iya, sebetulnya apapun layanan publik itu kuncinya satu, simplicity, disederhanakan. Itu kata kuncinya layanan itu disederhanakan. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Gitu. Nah, sehingga dalam rangka menyederhanakan sampah ini, warga itu sedapat mungkin dia tidak pergi ke depo, sedapat mungkin. Jadi daerah-daerah yang warga itu cukup bisa menaruh sampahnya di depan rumah dengan terpilah, itu mestinya cukup di depan rumah dengan terpilah. Ya. Paling kalau mungkin daerahnya padat sekali, kemudian satu RT itu ada satu tempat untuk menaruh, misalnya begitu, di situ di satu RT itu ada pool situ, tapi terpilah. Jadi sampah organik, sampah anorganik, residu. Ya, ada 3 itu. Nah, kemudian kita rembuk dengan warga atau RW di situ, bagaimana membawa sampah yang terpilah di rumah atau di KK atau di katakanlah tempat kolektif yang disepakati tadi, bagaimana membawanya itu ke depo.
Nah, itu kita sepakati dulu ya kan. Nah, memang tanggung jawab membawa ke depo bisa gotong royong warga di situ. Misalkan ada tukang gerobak yang disepakati, tukang gerobaknya 1 atau 2 atau bahkan lebih, kemudian disepakati ada tukang gerobaknya. Nah, kemudian dia itu warga itu sekarang ini kan iuran wajibnya 3.000, ya. Tapi iuran yang monosuko berdasarkan volume sampah atau berdasarkan warga yang tukang gerobaknya tadi itu kan tidak tentu, tapi kan bukan iuran ke pemerintah itu hanya iuran kesepakatan antara warga dengan tukang gerobaknya. Betul. Nah, silahkanlah karena itu sudah terjadi seperti itu, silahkan antara warga dan tukang gerobaknya itu ada kesepakatan mau berapa bayarnya, tapi sampah yang terpilah tadi dibawa oleh tukang gerobak ke depo. Nah, saya akan buat jadwal itu. Misalkan Senin dari kelurahan di sini adalah sampah organik. Selasa adalah sampah anorganik. Rabu sampah residu. Sehingga tidak tercampur gitu. Sehingga hari Senin itu semua gerobaknya adalah gerobak organik. Ya, hari itu adalah hari organik. Nah, nanti truknya yang menghadang di depo truk organik. Ya. Sehingga terus dibawanya ke TPA atau TPS untuk pengolahan. Ini hari itu adalah hari organik. Organik ya. Kalau yang tidak mau memilah, ya mungkin punishment-nya belum diambil dulu. Kalau dipilah dulu, nanti diambil. Nah, jadi kenapa? Ya ada punishment lah, ada reward and punishment-nya ya. Jadi, nah hari Selasanya mungkin kalau tadi organik, sini anorganik. Hari ketiga Rebunya misalkan residunya. Jadi sangat ironi ketika warga suruh milah, ternyata setelah itu jadi truk, masuk truk dicampur lagi gitu. Karena itu nggak lucu gitu. Jadi truk itu nanti saya bagi 3 juga truknya. Ini adalah barisan truk organik, ini barisan truk anorganik, barisan truk residu. Jadi kalau perlu, kalau warnanya dibedakan atau paling nggak kasih stiker yang berbeda. Nah, supaya ini penanda, memang penanda yang berbeda, supaya memang betul-betul terpilah gitu loh Pak. Nah, kalau sudah begitu ya di TPA maupun TPST pengolahnya itu lebih nyaman di sana. Kan mengurangi pekerjaan yang ada di TPST atau TPA itu mengurangi pekerjaan. Nah, pemerintah ya katakanlah wali kota, wakil wali kota, sekda, asisten, dinas terkait itu bertanggung jawab bagaimana depo, TPST, TPA tidak penuh. Ya, itu tanggung jawabnya. Kalau yang tadi yang di warga RW bersama-sama ketua gerobak bersepakat ditaruh di situ, itu tanggung jawabnya camat, lurah. Menurut saya. Jadi ya camat harus bisa mimpin itu. Ya kalau nggak bisa mimpin itu ya terlalu. Itu camat dan lurah harus bisa mimpin itu. Mimpin warga ini tadi. Dan seiring dengan itu harus kita larang warga tidak boleh berjalan membawa sampah ke depo. Ya, ke depo. Ada yang antri itu, antri sampai panjang, malah pakai KTP segala itu. Itu kan membuat ribet itu, membuat ribet. Jadi kalau menurut saya ya dia tidak usah ke depo, ya tidak usah ke depo. Tapi paling ke tempat-tempat kolektif yang dekat rumah tadi aja. Sepakati itu saja. Jadi tidak mungkin antri di situ kan, yang tidak terjadi antrian dan tidak perlu ditimbang lagi, tidak perlu pakai KTP dan sebagainya kan ribet. Nanti lama-lama pakai NIK dan sebagainya kan repot. kan itu sederhananya gitu aja ya. Kemudian nanti depo, TPA tanggung jawab petinggi-petinggi istilahnya ya eselon 2 ke atas. Ya kalau camat ke bawah ya camat, itu tanggung jawab di situ. Nah, barangkali dengan cara begitu maka sudah agak bisa lega sedikit lah. Tentang TPA-nya overload itu ya mestinya ya kita ini ya mulai dari wali kotanya, sekdanya ini yang kerja keras, apakah mencari kerjasama lagi dengan yang ada di Kulon Progo, kerjasama yang ada di luar kota itu ya di Piungan bagaimana ya saya kira kerjasama ataupun mungkin kerjasama dan swasta itu harus kreatif lah di situ ya. Kan sumbernya cuman
Kenapa sampai terjadi seperti sekarang ini? Karena apa? Karena TPA-nya overload gitu. Ya. Nah kan pemikiran cuma satu, ya cari TPA lain dong kan gitu. Ya kalau kita belum punya TPA sendiri kan bisa kerjasama dengan kabupaten lain gitu. Nah ya sementara ini kan itu istilahnya sekarang kan emergensi bagi saya. Saya sebagai dokter menganggap ini terjadi hal yang akut dan emergensi. Nah, hal yang akut dan emergensi harus diatasi dulu gitu. Ya. Sambil jalan, setelah ini teratasi, alur sampah ini jalan, deponya sudah nggak penuh seperti ini, jalan-jalan tidak penuh sampah. Nah sambil jalan kita berpikir sistem yang long term. Mungkin membangun sendiri apa, mungkin TPA kita membangun TPA sendiri, kan butuh waktu kalau itu, butuh waktu itu. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi pendekatannya yang emergensi harus segera kita atasi sambil jalan secara simultan. Kita membangun sistem yang seperti apa tata kelola yang untuk jangka panjang. Tapi emergensinya teratasi. Nah, itu dia. Ini kan seperti kalau saya sebagai dokter ada orang sakit tipes, panasnya tinggi sekali, sampai mendelik-mendelik. Ya panasnya harus diturunkan dulu gitu. Tapi sambil jalan kita harus membunuh bakteri tipesnya itu. Ya, jadi penyebabnya harus kita atasi. Nah, kalau ini kan penyebabnya jelas, TPA-nya overload. Ya, jadi saya kira gitu untuk pendekatan sampah. Paralel. Terima kasih. Analoginya panasnya harus turun sambil mengobati atau virus. Betul. Kalau diobati itu panasnya nggak turun, teriak-teriak juga pasiennya. Tapi kalau cuma dikasih paracetamol aja, tetap nggak sembuh nanti kan. Sembuh ya. Kalau paracetamol habis, panas lagi. Karena masih ada bakteri virusnya. Masih ada bakterinya. Nah ini makanya nih istilahnya penyebabnya harus diatasi. Gejalanya harus diatasi. Kira-kira begitulah hulu hilir sampah. Keren loh kemarin, tapi nyopir sendiri truknya. Ya kita ini daripada kan orang tuh kalau ayo kampanye akbar itu kan mesti refleksnya tuh apa? Pentas terus nanti orasi terus mengumpulkan ribuan orang. Nah, ribuan orang tuh saya tuh ya gimana ya, saya pilkada kan 3 kali ya, itu pasti habis itu eksesnya itu ada aja, entah kelahi, entah kemudian kecelakaan. Kita pasti kalau baru aja keluar dari misalkan itu ngeng itu di jalan, padahal itu ada kelompok ormas-ormas tertentu, nanti terdiadang ormas yang lain, itu udah habis kampanye akbar itu kita sering ngurusi orang sakit di rumah sakit karena kelahi, karena kecelakaan, ngurusi sepeda motor yang ditahan. Jadi hasilnya nggak ada, hasilnya nggak ada. Memangnya kalau kampanye begitu terus mereka noblos kita kan belum tentu juga, ya kan. Nah mending saya kampanye akbarnya kemarin ya udahlah kita mengkonvoikan truk sampah saja lah untuk karena ada hasilnya ya mengurangi sampah, mengurangi sampah yang menggunung dan ada edukasinya lah. Baik. Nah ini menarik sahabat-sahabat perbincangan bersama Dr. Hasto Wardoyo SPOG, dari kesehatan sampai lansia sampai remaja, mental health dan sebagainya, sampai bagaimana juga pengelolaan sampah. Nah, pertanyaan saya terakhir, tips kemenangannya nopo? Nah, ini pertanyaan paling sulit ya Mas. Saya jujur Mas Beni ya, kita ini sebenarnya tidak siap maju ya. Karena kan kami Mas Beni kan tahu, sahabat Sonora juga tahu bahwa saya kan mendaftar juga tidak ya. Dalam arti ketika partai membuka pendaftaran kan kita nggak daftar ya, karena memang kita tahu diri ya, saya juga bekerja di BKKBN itu juga atas nama ditugaskan dari partai. Kemudian saya di PD Perjuangan juga sejak dulu di Kulon Progo itu selalu mengikuti aturan partai ya. Kemudian sampai sekarang pun mengikuti aturan partai, sehingga saya jelas tidak berpikir untuk mendaftar kepala daerah di tingkat 2 misalnya di Kulon Progo atau di tempat lain itu tidak, karena sudah di Kulon Progo juga sudah 2 periode, meskipun periode keduanya itu belum selesai. Nah, maka dari itu saya betul-betul nggak berpikir. Tapi ketika tiba-tiba partai membutuhkan, dari PD Perjuangan membutuhkan untuk kota Yogyakarta, ya saya
akhirnya ya apa boleh buat ya, dikasih SK, bukan SK untuk menduduki jabatan, tapi SK untuk perang kan. Karena ini SK untuk maju perang, maju tempur itu. Dan waktunya hanya 2 hari sebelum tutup pendaftaran KPU kan ya, 2 hari sebelum KPU pendaftaran tutup. Saya nyari syarat-syarat cuma 2 hari ya. Cuman kembali ke pertanyaan Mas Benny bahwa apa kunci kemenangan, sebetulnya yang pertama kunci kemenangannya itu kita mengikrarkan dulu untuk tidak money politik. Ya, jadi saya selalu di depan bahwa pasangan saya Hasto Wawan ini memang tidak akan money politik. Ya. Sehingga ketika kita ngumpulkan orang-orang itu sama sekali tidak uang saku, uang untuk transport saja kita tidak kasih gitu. Sejak awal, sehingga kalau saya kampanye ngumpulkan orang dan seterusnya itu kita tidak pernah itu kunci pertama. Sehingga karena kalau kita itu terpancing untuk money politik, calon yang money politik itu bisa apa ya, confuse ya, bisa bingung karena kehabisan uang atau mencari uang atau harus menghadirkan uang itu paling stres paling tinggi gitu. Nah, kalau stres yang paling tinggi dihindari kan kita ini nggak stres gitu ya. Nggak stres kan karena tidak memikirkan amplop kan. Paling mikirkannya cuman saksi harus ada, memang saksi harus ada uang operasionalnya, itu kan normatif ya. Ada istilahnya tim sukses itu aja. Tapi tidak sudah terikrarkan untuk tidak ada money politik. Itu menghilangkan beban. Ya kalau menurut saya menghilangkan beban, dan warga yang datang pun sudah tahu, oh ini kalau Hasto ini nggak ada amplopnya nih. Jadi kan sudah tidak ngarep-ngarep itu. Coba kalau dinuansakan, wah di sana amplopan, di sini amplopan, wah warga yang datang pasti pamrihnya dapat amplop. Kalau dapat amplop nanti kalau diungguli amplop tetangga lebih tinggi pasti nggak milih kita, jadi milih amplop tetangga. Nah, maka kita steril itu. Langkah pertama kita steril. Langkah kedua itu setiap pertemuan kita harus impression ya, harus ada yang mengesankan ya. Karena saya orang baru. Saya orang baru, dia belum kenal sama saya, datangnya juga saya jujur kampanye itu hanya 50 hari kurang dikit gitu ya. Dari 50 hari kurang dikit. Jadi saya bersosialisasi hanya itu. Beda dengan calon lain yang sudah 5 tahun menjabat atau pernah jadi PJ gitu kan, karena ingin nyalon ya setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya sudah TP-TP ya, sudah pasang baliho, sudah rajin ke warga. Itu kalau saya kan betul-betul hanya menggunakan waktu 48 hari lah gitu. Hanya itu tak itu kan, tidak punya waktu sebelumnya kan saya belum datang gitu kan. Sebetulnya itu yang kemudian saya katakan langkah kedua itu harus impression. Jadi harus mengesankan. Makanya saya karena sebagai dokter saya datang itu dengan membawa tim medis untuk memeriksa gula darah, kolesterol, tensi gitu. Ya saya untuk mencapai target impression, saya kalau datang situ pasti saya duduk, saya tensi sendiri, kemudian saya ambil darah sendiri, sambil cerita saya, oh ini gula darahnya normal, oh ini tidak normal, oh ini sambil ngomong itu kan itu otomatis sambil sosialisasi, ambil perkenalan saya dokter, kan itu, mengedukasi juga, gitu. Jadi orang tuh pulang mengesan itu, wah saya tadi diperiksa dokter Hasto gitu kan, kan jadi pulang ada kesannya, itu wah saya tadi diterangkan gula darah saya segini gitu. Nah, jadi saya ketemu sekali, tapi dia ingat gitu, pulang itu ingat. Coba kalau Mas Benny bayangkan kalau saya itu datang seperti pejabat, terus saya duduk di depan itu, warganya jauh di sana, terus saya pidato itu, mungkin nggak ada impressionnya mungkin. Apalagi kalau pidatonya monoton gitu kan. Ya, tapi saya berusaha ada impression itu. Nah, memang jurus yang ketiga itu janji-janji yang disampaikan atau program itu realistis aja, ya realistis aja. Yang misalnya kalau teman lain calon lain, waktu saya akan satu kampung atau satu RW 100 juta, waduh, uangnya aja nggak ada, uangnya nggak ada, ketentuannya aturan juga nggak ada itu.
Nah kalau kita ngomong begitu, apa nggak malah petaka nanti gitu. Nah, saya ya realistis saja. Oh, yang 100 juta itu satu kelurahan. Ya kalau satu kampung bisa satu tenaga kesehatan, itu saya hitung juga 169 kampung masih bisa lah itu. Ya, masih bisa. Anggarannya masih mengcover. Kalau tadi seperti saya menghadirkan perguruan tinggi ke kampung itu program join program dengan perguruan tinggi, saya hadirkan perusahaan CSR ke satu kampung itu ya realistis saja lah, tidak makan APBD gitu loh, karena saya tahu APBD-nya itu tidak besar itu. Sehingga kalau kita mau janjikan yang muluk-muluk yang tinggi-tinggi itu, aduh ini ditembak nih, kan ibaratnya gitu, ini ditesopo gitu loh. Nanti seperti itu kan. Nanti belum lagi nanti belanja pegawainya juga naik, yang honorer dinaikkan jadi P3K gitu, jadi PNS. Sehingga orang yang belum pernah menjabat kepala daerah itu kalau janji itu kayak mimpi betul itu. Padahal saya kan kenyang juga jadi kepala daerah. Jadi uang program ya kenyang jadi kepala daerah ya, tidak semudah itulah gitu. Jadi kunci yang ketiganya adalah realistis. Realistis yang kira-kira masuk akal lah, masuk akal. Nah, mungkin itu yang hal-hal lain barangkali saya lebih banyak menyentuh ke orang tua lansia, ya orang tua lansia, remaja pun kami sentuh juga lewat TikTok, lewat YouTube itu saya sentuh ya, remaja itu saya buat konten-konten remaja. Tapi ingat ya, kalau ada calon lain yang hanya menyentuh remaja terlalu banyak, kemudian karena remaja itu ya generasi remajanya hampir 50% sampai itu, hati-hati. Remaja-remaja kita itu kadang-kadang belum tentu istilah partisipasinya agak rendah gitu. Artinya dia ya kalau kampanye mungkin datang atau kita bisa, tapi pas nyoblos belum tentu loh. Ya. Ke TPS-nya itu. Ke TPS-nya itu remaja itu rasa handar beninya terhadap proses politik ini banyak yang belum seperti yang kita harapkan. Makanya di kota ini kan rendah tuh, hampir hanya sekitar 60% yang datang itu. Itu kalau lansia, orang-orang tua itu komit ya datang dia. Gitu. Jadi terasa bahwa kalau pilkada datang, orang-orang tua datang. Tapi anak remaja udah tidur, udah bangun-bangun. Nanti tahu-tahu udah lewat jam 1 udah jadi berangkat. Jadi dikasih libur itu malah tidur, dan malamnya begadang kan. Hati-hati. Jadi remaja itu jumlahnya banyak, tapi tanggung jawab untuk hadir ke bilik suara rendah. Yang kedua, kesetiaannya remaja lebih rendah daripada lansia. Jadi kalau saya tadi meriksa lansia, saya datang ke ibu-ibu, bapak-bapak itu, dia itu setianya tinggi. Ibaratnya mau dicus orang lain, dengan money politik pun kadang-kadang nggak mempan. Gitu ya. Kalau yang muda masih labil ya, masih labil. Nah, barangkali itu menjadi satu langkah-langkah, tetapi kalau hal yang saya syukuri, partai kempel ya bahasa Jawanya. Jadi PD Perjuangan ini kan faksi-faksinya banyak, tapi kita ini kan cuma satu partai PD Perjuangan, ya kan? Tidak diusung oleh partai-partai yang lain. Cuma satu ya. Cuma satu partai ya. Jadi cuma satu partai itu aja. Jadi bisa dibayangkan calon lain 8 partai, 5 partai. Ya. Kita cuma satu partai. Gitu. Jadi PD Perjuangan dengan satu partai ini dikeroyok gitu, jadi kempel, jadi bersatu. Artinya kita punya musuh bersama. Jadi akhirnya justru minoritas kan, dari partai minoritas karena cuma satu gitu kan, ya lainnya jadi mayoritas. Akhirnya kita bersatu. Jadi biasanya ibaratnya kelahi pun jadi nggak kelahi gitu. Jadi akhirnya fokus semua ini kempel. Ini yang saya syukuri. Jadi partai di PD Perjuangan kempel, DPP juga memberikan support sampai pada saat daftar saya diantar oleh Pak Jarod misalnya itu. Waktu pendaftaran itu kan dari DPP, DPD, DPC itu kempel, dari faksi-faksinya Satgas, kemudian saya partai,
juga kempel gitu. Ya. Tidak ada yang mendua kaki gitu. Ya, tidak ada yang mendua kaki. Satu pada calon. Nah ini yang kami syukuri. Keren tadi. Itu bagian kunci juga, itu kunci penting ya. Kunci penting ya, termasuk tadi menghadirkan impresi dan bagi warga kan experience. Ya betul. Ya kan, sentuhan human interest ini. Ya kan, betul. Jadi ada cerita human interestnya. Ya. Dipegangi gitu. Calon wali kota loh. Saya udah salaman sama wali kota loh. Tidak hanya salaman, tapi diperiksa juga. Tensi gitu loh. Jadi kompet ya experience-nya. Iya, jadi kan itu memberi pelajaran yang baik untuk demokrasi. Jangan dengan dikotori dengan uang gitu. Tapi dengan pendekatan yang humanistik aja gitu. Sebetulnya pendekatan humanistik ini bisa menghapuskan uang itu. Dan uang itu kan jelas dilarang ya, baik agama juga melarang, negara juga melarang kan, sudah jelas. Pak Hasto, pesannya untuk sahabat Sonora juga, terutama untuk warga Kota Yogyakarta. Terima kasih warga Kota Yogyakarta dan sahabat Sonora di mana saja berada. Saya pasangan Hasto Wawan sebagai calon wali kota Yogyakarta dan wakil wali kota, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya yang luar biasa. Pesan saya secara umum kepada sahabat Sonora dan juga warga kota Yogyakarta, marilah kita menjaga dinamika demokrasi yang sehat ya, sehingga ke depan kita selalu menghadirkan pemimpin melalui proses demokrasi yang bersih, yang bebas dari money politik. Dan saya terima kasih sekali karena di Kota Jogja masih menghargai kehidupan yang sifatnya ideologis dan kemudian masih menghormati proses demokrasi sehingga jauh dari praktek money politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hasto, matur nuwun. Saya terima kasih Mas Benny dan terima kasih meeting room Sadewa ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ini. Kapan-kapan saya ke Sonora. Siap, matur nuwun. Pak Hasto, sukses terus. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Baik, sahabat Sonora, dan tadi perbincangan kami bersama Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, ini calon wali kota Yogyakarta yang akan dilantik Februari 2025 dari RS Sadewa. Kami berbincang-bincang. Terima kasih dan salam kami untuk Anda sekeluarga. Terima kasih.